Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah berkah kurnianya sehingga kita dapat berhadir di mushola yang tercinta ini dalam rangka budiah kepada Allah, tetap dalam senantiasa istiqomah insyaallah. Amin. Tak lupa pula kita sajikan selawat dan salam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah yang benar dari yang mendaiyah ke Islamiyah dan berakhlakul karimah. Pak Imam, Pak Ustadz Gentah yang saya muliakan, izin saya akan ahli agama ini Ustadz. Saya bidang ilmu saya ilmu ekonomi, jadi profesor di bidang ilmu ekonomi bukan bidang agama. Jadi ini saya masih fakir dalam bidang agama Ustaz. Jadi saya belajar, masih belajar. Kita belajar itu terus ya, dari bulan hingga ke yang lain tanpa hentinya. Dan utamakan di bidang agama lebih banyak. Kalau udah dapat bidang ilmu lain, ya itu sebagai pilihan kedua saja. Pilihan pertama itu tetap bidang ilmu agama, karena kita tujuan akhirnya pada akhirat. Bahkan pernah Habibie mengatakan waktu dia sakit-sakitan itu, kalau saya tahu saya nggak mau belajar ilmu teknologi, saya lebih mau belajar ilmu agama di akhir hayatnya. Semoga dia ditempatkan di surga. Akhirnya. Bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, ananda, abang kakak yang saya hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membaca dan juga mendengar dari Bapak Ustaz yang bukan ahli agama, jadi tidak menggali dalam. Mungkin nanti bisa kita gali masing-masing secara mendalam bahwa di dalam puasa itu ada ruhnya, ruh puasa. Nah, bahkan bukan hanya puasa ada ruhnya, rukun Islam yang 5 itu ada ruhnya. Syahadat ada ruhnya, sholat ada ruhnya, puasa ada ruhnya, zakat ada ruhnya, naik haji juga ada ruhnya. Apa pengertian ruh dalam hal ini? Ya, kalau selama ini kita mendengar ruh itu nyawa. Jadi kalau nyawa atau ruh sudah dicabut oleh Allah dari badan, maka badan atau tubuh tidak berarti apa-apa, alias mati atau kaku. Nah, itu arti ruh di dalam jasad yang sudah tidak berfungsi apa-apa, karena ruhnya sudah terbang. Nah, dalam konteks ini saya hanya membawa sedikit saja tentang ruh puasa, karena kebetulan kita berada di puasa Ramadan. Bagaimana pengertian ruh puasa itu? Nah, kalau diartikan secara umum, ruh ini sesuatu yang melekat pada batangnya atau pada tubuhnya, arti melekat pada puasa. Kalau dia tidak melekat atau tidak mengikat, maka dia lepas, ruhnya sudah lepas. Bagaimana puasa sudah dikatakan tidak punya ruh? Nah, ini lebih dalam lagi. Ternyata dalam puasa itu, kalau hanya menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu belum ada ruhnya. Nah, dia harus paham dulu ya. Itu hanya sekedar puasa orang awam, belum melekat. Lalu lanjut kepada bagaimana roh itu masuk dalam puasa. Harus ada tambahan lagi.
Anggota tubuh lainnya atau indera lainnya juga harus puasa. Bukan hanya menahan lapar dan membatalkan puasa, tapi mulut juga puasa, anggota indera, mata puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki puasa. Kalau mulut biasa kita dengar, tidak boleh melakukan ghibah, apalagi fitnah. Ghibah aja dilarang. Yang betul-betul ghibah itu yang sebenarnya terjadi, ya. Misalnya dia itu memang orangnya pecundang, yang betul-betul, atau koruptor, yang betul. Ghibah. Tapi kalau fitnah lebih parah lagi, yang nggak betul kita beritahu ya pada orang, aib orang kita buka kepada orang lain itu dilarang. Dalam bulan puasa itu menahan itu semua. Mata ini paling banyak ini ya. Mata kalau kita lihat HP, kita bukalah satu, katakanlah ada tulisan di medsos, belum selesai kita baca, tengah-tengah sudah muncul gambar pornografi. Bagaimana fungsi mata dalam puasa? Apakah kita klik atau kita skip? Kalau sudah kita skip, itu sudah mulai masuk roh puasa. Atau kita tidak ghibah, fitnah, mengata-ngatain orang, mencela orang, itu sudah masuk roh puasa. Kalau mendengar, kuping bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang kita dengar yang gak elok, tidak semakin kita masuk ke dalam pembicaraan itu semakin senang gitu. Sebaiknya menghindar, itu sudah masuk roh puasa. Alasan kita menghindar yang macam-macam lah. Bisa kita bilang ke toilet atau mengerjakan kerjaan lain supaya jangan terpengaruh kepada obrolan yang tidak perlu. Kita mendengar dari HP nggak bisa, ada sambil mata dan kuping dua-dua berfungsi untuk melihat goyang di TikTok. Ini bahaya betul ya. Jadi ini anak-anak kami remaja-remaja ini selalu buat konten viral yang model-model tari-tarian yang nggak ada maknanya, nggak ada artinya, hanya ditonton banyak, melihat ya udah, itu berarti sudah penggemarnya sekian, ratusan ribu orang. Ya. Tapi dalam konteks puasa itu belum ada ruhnya. Jadi itu kita hindari semua. Tangan, anggota tubuh tangan, memegang sesuatu yang enggak halal, atau menampar orang yang tidak bersalah pakai tangan, mencubit anak sampai berdarah, itu juga tak boleh. Dalam bulan puasa tak boleh. Apakah di luar puasa boleh? Nah, ini nanti saya ceritakan. Kaki bagaimana? Kemana melangkah ini kaki bulan puasa ini? Tempat-tempat yang baik atau yang tidak baik? Simpulannya anggota tubuh itu harus semua puasa masukkan roh di dalamnya. Apakah cukup menahan lapar, anggota tubuh juga ditahan? Tidak. Masih ada satu lagi roh yang harus masuk, yang namanya puasa qalbu, hati puasa. Ini tingkatan terakhir orang puasa, tingkatan paling tinggi. Ini apa? Tidak boleh jadi dengki, itu kena di kolbunya. Tidak boleh dendam ke sumak, dendam darah. Ini yang dalam hati ini nggak nampak, tapi berbahaya sekali. Nah, jadi yang iri itu hampir terjadi di mana-mana, di lapangan kerja, di luar lapangan kerja. Jadi semua yang orang lain tidak boleh, dia
juga jangan. Orang lain jangan, dia juga jangan. Tapi kalau orang lain bagus dapat, dia kan bisa dapat juga. Paling tidak, ya tidak seperti yang diharapkan, tapi paling tidak ada tuh tempias-tempias yang masuk, gitu. Tapi ini tidak boleh sama sekali. Nah, ini kuahnya ini bahaya betul. Ini dalam hati, bagaimana supaya orang gagal, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, sebagainya. Nah, jadi di dalam ruh puasa itu, mulai tingkatan yang level awal, alam dan kolbu, ini harus dapat. Barulah kita dikatakan mendapatkan ruh puasa, atau kita sudah yakin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain sudah berkualitas. Nah, ini selama sepekan ini bagaimana? Introspeksi diri masing-masing, termasuk saya. Bukan ini. Nah, ruh dalam puasanya bukan berkualitas puasanya selama sepekan. Kalau belum, ya mari masih ada 3 pekan lagi. Kita coba untuk perbaiki diri. Nah, kolbu tadi juga yang lupa saya katakan, satu lagi adalah selalu mengingat Allah. Ingat Allah bisa melalui kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran ini dan kitab-kitab lainnya, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita baca Al-Quran itu, kita sudah bercakap-cakap dengan Allah. Ya, sepekan ini tentunya kita sudah membaca Al-Quran, tapi dalam Al-Quran sendiri ada ruh juga. Ruh Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca saja. Baru dapat ruhnya kalau dia mengamalkannya. Sebelum dia mengamalkan, ada lagi tahapan kedua, mengartikan, membaca tafsir-tafsirnya, dan juga mengamalkannya. Baru dapat ruh Al-Quran. Al-Quran memang tinggi ini ya. Jadi ruh ini tinggi ya. Kalau sholat lain lagi, ya, ini syahadat lain lagi, nggak cukup dibahas. Satu kultum itu atau kuliah 10 menit ini nggak cukup. Dari maghrib ke isya pun nggak cukup. Perlu berapa lagi? Karena 5 rukun Islam itu harus masuk ruh. Setelah kita 1 bulan penuh ini berpuasa dengan mendapatkan ruh, akhirnya di luar Ramadan sudah dapat ruh yang ada dalam tubuh, melekat dalam puasa itu, dalam sholat itu, dalam syahadat itu, dalam zakat itu, dan sebagainya. Ini training atau latihannya di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita semua akan bisa mendapatkan ruh puasa itu, sehingga di luar Ramadan kita sudah terbiasa dengan kegiatan yang kita lakukan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Amat kurang ada kekurangan, maklumlah masih akhir dalam agama, lebih kurang bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.